Ada banyak teman-teman kita ini bertanya kepada saya ketika mereka berhadapan dengan hukum. Apa yang harus saya lakukan, Bang? Saya ada undangan dari polisi. Saya ada panggilan dari polisi. Ada petugas datang ke tempat usaha saya, Bang. Menanyakan ini itu. Ada telepon dari yang mengaku petugas, Bang. Menanyakan ini itu, surat ini, surat itu. Saya bingung, Bang, katanya. Salah saya apa? Nah, itulah dia. Antara lain permasalahan-permasalahan yang membuat mereka panik. Begini, teman-teman. Dalam menegakkan hukum, tidak boleh orang pribadi yang menjalankannya. Harus suatu instansi, ya kan? Lembaga. Tentunya dalam hal ini lembaga penegak hukum, ya. Tidak boleh orang bertindak atas nama sendiri, mengadili orang, memeriksa orang, atau menuduh-nuduh orang melanggar hukum. Harus instansi atau lembaga penegak hukum. Contoh, misalnya ada telepon, ya teman-teman, mengaku-ngaku dari aparat, terus bertanya ini itu, bertanya itu jangan ditanggapi. Ya. Untuk menakut-nakuti atau untuk mengorek data dari kita, tapi dia secara pribadi jangan dilayani. Ya, siapapun itu, mengaku dari manapun dia, tanpa ada surat resmi, jangan dilayani. Karena penegakan hukum itu ada tata caranya, ada prosedurnya. Kalau misalnya pidana, diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya kan? Jadi tidak bisa dia secara pribadi, harus pakai surat. Misalnya nih contoh, ada penegak hukum ingin memanggil kita untuk dimintai keterangan misalnya. Mereka mengirimkan surat. Kalau masih dalam tahap penyelidikan misalnya, mereka bisa mengirim undangan. Kalau sudah masuk tahap penyidikan misalnya, petugas bisa mengirimkan surat panggilan resmi dia. Tapi hanya telepon-telepon, nah itu tidak resmi rekan-rekan. Nah, kalau kata saya, kalau tidak menguntungkan abaikan saja. Itu yang pertama. Intinya penegakan hukum itu harus lembaga, bukan pribadi ya. Jadi kalau secara pribadi Anda bisa abaikan. Karena banyak kejadian oknum-oknum ini menelpon secara pribadi, ya kan, nakut-nakuti dan lain sebagainya. Karena dia aparat, kita takut. Mulai sekarang jangan lagi. Kalau Anda tidak bersalah, ya kan, tidak merasa bersalah, nggak usah takut, nggak usah ditanggapi kalau secara pribadi. Tunggu, kalau memang dia resmi pasti datang, ada surat resmi dari kantornya, ya. Jadi tidak boleh mengatasnamakan hukum, penegak hukum melakukan tindakan secara pribadi melalui WA, telepon, nggak. Itu nggak sah, harus resmi dia dari instansinya. Ada surat resmi, begitu dia. Itu yang pertama. Lalu kalau seandainya memang ada surat resmi masuk datang ke kita, undangan kah, surat panggilan kah, baca apa isi suratnya. Untuk apa kita diundang ke kantor petugas? Untuk apa kita dipanggil? Di situ pasti ditulis. Dipanggil menghadap penyidik ini, menghadap kepala ini, menghadap bidang ini, dalam hal ini begini-begini. Jelas dia itu. Nah itu dibaca dia. Nah kalau setelah dibaca, artikan sendiri, gampang kok. Misalnya berhubungan dengan perkara pasal 1 ayat 1 undang-undang ini misalnya. Buka, cari di Google pasal 1 ayat 1 undang-undang itu, ada. Lalu Anda baca apa di situ itu bunyinya. Ya kan? Apakah berkaitan dengan penipuan, apakah berkaitan dengan pemerasan, apakah berkaitan dengan penggelapan, apakah berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan sebagainya. Dan kita tinggal cek kan. Nah, tinggal kita baca. Kalau sudah kita baca, kan kita jadi tahu, ya kan teman-teman. Oh, karena ini
Lalu tanya pada diri sendiri, apakah memang paham? Itu yang kedua, ya kan? Kita baca suratnya dan lihat di surat itu tentang hal apa kita dipanggil sama aparat atau diundang sama aparat. Itu dia yang kedua. Dan yang ketiga, teman-teman ya, lihat di surat itu apa sebabnya petugas mengirim surat kepada kita. Apa sebabnya petugas mengundang kita? Di sana ada ditulis itu. Ada mungkin karena laporan orang, ada yang melapor. Yang kedua ada kemungkinan karena hasil informasi yang didapat oleh petugas. Di sana ada itu teman-teman. Kalau dia berdasarkan laporan orang, disebutkan namanya di situ. Berarti Anda kan tahu, oh berdasarkan laporan si Anu. Nyambung kan? Kalau misalnya berdasarkan informasi yang didapat oleh polisi, Anda pun jadi mengerti, oh ada polisi atau petugas mendapat informasi dari masyarakat tentang hal ini, bukan berdasarkan laporan seseorang. Begitu. Karena biasanya penanganan perkara yang dilakukan oleh aparat itu, yang pertama ada yang melapor atau yang mengadu, yang kedua bisa jadi hasil daripada informasi yang didapat polisi atau petugas, ya kan? Ada dua macam dia rekan-rekan. Nah, dan yang paling penting ketika Anda mendapatkan hal seperti itu atau berhadapan dengan hukum, jangan panik, ya kan? Jangan kalut. Kenapa? Karena meskipun ada undangan dari aparat, ada panggilan dari aparat, kita belum tentu salah, ya kan? Ada azas kita, azas praduga tak bersalah. Dalam hal ini aparat harus memperlakukan kita seperti orang yang tidak bersalah, ya kan? Tidak boleh semena-mena dia. Harus memperlakukan orang itu seperti layaknya orang yang tidak bersalah. Nanti menentukan salah atau benar adalah hakim di pengadilan dia. Artinya kalau masih dalam proses hukum dia, ya kan? Kita wajib diperlakukan seperti orang tidak bersalah. Itulah namanya azas praduga tak bersalah itu. Makanya jangan panik, ya kan? Apalagi kalau Anda memang merasa tidak bersalah. Gak usah panik, ya kan? Hadapi saja dengan tenang, dengan cara yang saya sampaikan tadi. Bagaimana Bang kalau petugasnya datang ke kita? Tadi kan kita bicara kalau ada surat datang, surat resmi dari aparat penegak hukum. Sekarang bagaimana kalau penegak hukumnya, aparatnya datang menghampiri kita? Apa yang harus kita lakukan Bang? Yang pertama, tanya identitasnya, ya kan? Dari mana dia, kantornya dari mana, ya kan? Identitas dia dulu, minta identitasnya, ya kan? Kalau dia anggota Polri, minta kartu tanda anggota Polri-nya, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, minta surat tugasnya, ya kan? Surat tugas aparatnya. Cocokkan nama yang di surat tugas itu dengan kartu identitasnya, sama nggak orangnya. Nah, yang ketiga, kalau dia melakukan upaya paksa, ya, contohnya mengambil sesuatu barang kita untuk disita, menangkap kita, misalnya kan, mintakan surat perintahnya. Saya ulangi, yang pertama tadi surat tugas, yang kedua surat perintahnya, surat perintah untuk menangkap kita atau surat perintah untuk mengambil barang kita untuk disita jadi alat bukti. Nah, kemudian kalau petugas mengambil barang kita untuk dijadikan alat bukti, selain daripada surat perintah penyitaannya ada, minta juga tanda terima barang yang disita itu. Jadi jelas dia. Jadi ketika Anda menyerahkan barang untuk disita, ada surat perintah penyitaannya dan Anda mendapat berita acara serah terima barang itu. Jadi Anda ada memegang surat bukti bahwa barang Anda sudah disita oleh petugas tadi untuk dijadikan barang bukti. Jadi jangan Anda serahkan begitu saja atau Anda ditangkap ngikut-ngikut saja, jangan. Itu tadi harus Anda lakukan dulu. Kemudian kalau Anda ditangkap,
minta surat penangkapannya itu turunannya untuk Anda sendiri. Bisa diserahkan kepada Anda sendiri atau bisa ke keluarga. Jadi bukan petugas datang mau menangkap kita hanya menunjukkan surat begini saja. Ini surat perintah, ini nggak bisa seperti itu. Kalau surat penangkapan harus diserahkan kepada orang yang ditangkap itu atau keluarganya. 1 lembar itu bukti bahwa dia memang ditangkap. Begitu juga surat penyitaan tadi sama ya. Ada diberikan berita acara bukti serah terima barangnya. Jadi kalau ada petugas tidak melaksanakan itu, tidak sesuai dengan itu, ya nggak usah Anda layani, ya kan? Oh saya petugas, ya nggak peduli kita. Yang penting kan aturannya harus seperti itu. Karena apa teman-teman? Selalu saya tekankan, menegakkan hukum tidak boleh dengan cara melanggar hukum pula. Harus sesuai dengan aturan juga dia kalau ingin menegakkan hukum. Kalau Anda sudah melaksanakan seperti itu tadi, itu namanya Anda sudah menjadi pengacara bagi diri sendiri. Nanti setelah itu Anda akan tahu apa langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya. Kalau dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi, rekan-rekan. Kesimpulannya ya teman-teman, aparat penegak hukum melakukan tugasnya dalam menegakkan hukum. Ada aturan yang harus diikuti mereka. Seperti yang saya jelaskan dari awal tadi. Nah, itu saja Anda pegang. Setidak-tidaknya Anda tidak dijolimi, ya kan? Karena Anda sudah tahu hak-hak Anda di dalam hukum ini. Jika kita tidak tahu, maka itu akan dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dari kita. Makanya kita harus tahu, rekan-rekan. Dan kalau Anda merasa kurang jelas dengan penjelasan saya ini, Anda bisa bergabung di grup WA Lang Maut ya. Di sana kita berdiskusi, konsultasi hukum secara gratis, teman-teman. Di sana kita bisa saling tukar pikiran, ya kan? Diskusi dan bisa konsultasi hukum gratis. Saya ada berada di sana, teman-teman.